Iya, selamat pagi. Kembali kita hari ini belajar anak-anak. Ya, karena baru saja kita melakukan PTS dan semangat untuk belajar bagi anak-anak tetap ada dan sehat ya. Nah, kita berdoa dulu nak ya sebelum memulai belajar. Ayo semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucapkan selamat pagi kepadamu karena kasih anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Hari ini kami hendak memulai belajar. Bimbinglah kami Tuhan, berikan hikmat kepandaian serta kesehatan supaya setiap pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kami sepanjang hari ini dapat diikuti semua anak-anak dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekali lagi selamat pagi untuk kita semuanya. Hari ini kita akan kembali belajar yaitu dari bab 6. Bab 6, Allah menciptakan keragaman fauna. Ya. Kalau kemarin-kemarin kita belajar tentang flora, yaitu keberagaman tumbuh-tumbuhan. Tapi fauna itu adalah keberagaman hewan, ya, segala macam hewan. Nah, kita tahu Allah melengkapi terlebih dahulu segala kebutuhan manusia di bumi ini. Kalau hewan, tentu anak-anak tahu hari keberapa Tuhan menciptakan hewan, yaitu hari ke-5. Ya, hewan yang hidup di air dan hewan yang hidup di udara. Ya, nah, jadi Tuhan itu sungguh dahsyat. Hanya dengan berfirman saja Tuhan, maka semua jenis hewan-hewan itu langsung ada. Hewan yang besar, hewan yang sedang-sedang, hewan yang kecil, hewan pemakan biji-bijian, hewan pemakan daging, dan hewan pemakan ya misalnya cacing, ya ada ya. Nah, anak-anak pernah nggak keragunan? Pasti pernah ya. Nah, di sana kita akan melihat banyak jenis-jenis binatang. Kita sungguh senang ya, dari binatang yang kecil sampai yang sedang, yang besar terdapat di sana. Atau kalau kita di rumah pasti ada binatang-binatang yang bisa kita lihat. Misalnya di rumah yang sering kita lihat ada semut, ya, binatang kecil, tapi ya dia adalah binatang yang rajin. Ya. Ada misalnya apalagi cicak. Pernah lihat cicak ya kan? Bisa ada di tembok rumah, di plafon, di mana aja cicak bisa berjalan. Ada juga nyamuk. Kalau sore-sore atau malam ada nyamuk bisa menggigit manusia. Atau ada laba-laba. Ya, dia bisa bikin sarangnya, sarang laba-laba. Nah, ada binatang apa lagi misalnya yang bisa kita lihat di rumah? Ada kucing, ada anjing, ada kura-kura, ya, ada hamster, ada kelinci, ada ayam, ada burung yang kamu jadikan sebagai binatang peliharaan. Atau juga ada ayam, ya. Nah, itu semuanya kita temukan sehari-hari di rumah atau di sekitar rumah kita. Lalu anak-anak, kalau kita mungkin
tadi pergi keluar rumah, kita bisa melihat juga ada burung gereja ya yang bisa terbang, ada ulat bulu yang sering ada di pohon-pohon, ada kupu-kupu, ada tikus. Nah, ada capung, ada kunang-kunang, ada burung-burung, ada belalang, ya. Jadi semuanya itu adalah binatang ciptaan Tuhan. Tuhan itu sungguh luar biasa dalam ciptaannya. Hanya dengan berfirman bisa kita melihat berbagai jenis binatang cipta Tuhan. Nah, anak-anak, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Allah lah sang pencipta yang menciptakan makhluk yang hidup di air maupun yang hidup di udara. Di air misalnya ada ikan, ada kuda laut, ya. Di udara ada burung, ya. Dan semua jenis ternak yang hidup di air itu, kita lihat para nelayan bisa menangkap lalu menjual ke pasar, lalu di rumah kita makan. Kan sehari-hari bisa kita makan ikan. Itu berkat daripada Tuhan. Di laut tidak habis-habisnya ikan. Berbagai jenis macam ikan ada di laut. Nah, lalu ada binatang yang lainnya, binatang darat yang hidup di darat. Misalnya harimau, ya, ada singa, binatang buas nih, ada serigala, ya, ada beruang dan lain-lain sebagainya. Jadi di hari ke-6 Tuhan menciptakan binatang yang hidup di darat. Baru terakhir mencipta manusia. Nah, anak-anak, binatang ini semua diciptakan Tuhan, hanya diperuntukkan untuk manusia supaya ada kebutuhan kita manusia. Ada yang binatang yang berjalan dengan perut. Tahu apa itu binatang itu? Adalah ular. Ada yang berjalan dengan 2 kaki, yaitu apa? A, ayam. B, bebek, ya. Dan burung-burung juga, ya, bisa terbang, bisa berjalan. Nah, ada lagi binatang yang bersisik, ya. Misalnya ular, ikan, itu binatang yang bersisik. Nah, masih banyak lagi binatang yang dapat kita lihat kalau kita misalnya berkunjung ke kebun binatang, ya, atau banyak membaca buku tentang binatang, atau pernahkah menonton, ya, tentang, ya, kisah-kisah binatang, jenis-jenis binatang yang ditayangkan di televisi atau di video. Nah, di Indonesia, di negara kita, di negeri kita ini banyak jenis binatang, ya, yaitu di negeri kita yang, ya, bisa hidup. Misalnya komodo, ya, dia ada di Indonesia. Anoa, ada burung maleo, dan beberapa burung binatang yang hanya hidup di Indonesia, ya. Harimau Sumatera itu nggak boleh dibunuh, dipunahkan, harus tetap dijaga, ditaruh di hutan-hutan. Gajah, siapa bisa, ya, siapa bisa gendong gajah? Gajah kecil apa besar?
iya besar. Jadi itu adalah binatang-binatang besar yang dicipta oleh Tuhan. Dan banyak lagi spesies binatang yang ada di Indonesia, sehingga negeri kita Indonesia ini memiliki 3 fauna identitas, yaitu tadi komodo sebagai satwa nasional, ya. Terus siluk merah sebagai satwa pesona, dan elang Jawa, ya, sebagai satwa yang langka, yang susah ditemukan. Nah, jadi itu dipelihara, dijaga, ya. Dan ada khusus yang menangani memelihara itu di kebun binatang. Ada dokter hewan, kalau ada yang sakit binatangnya disuntik, diobati. Nah, apa sih kegunaan keragaman fauna? Apa sih manfaat ya banyaknya jenis-jenis fauna ini? Yang pertama adalah untuk kita dapat makan, ya. Untuk kita dapat makan. Artinya dari hewan ini ada zat protein. Zat protein yang dibutuhkan oleh tubuh kita dari hewan tersebut, yaitu misalnya ikan. Anak-anak, kalau kita banyak makan ikan, maka tubuhmu sehat. Atau daging, ya, menjadi protein dalam tubuh kita. Daging sapi, ayam, kambing, atau ikan kecil, ikan teri, ikan laut, ya. Atau juga telur, itu membuat tubuh kita sehat, ada proteinnya supaya tubuh sehat. Dan yang kedua, manfaat keragaman fauna adalah untuk obat-obatan. Misalnya nih, ya, seorang yang mengalami sakit tipes, ya, cacing tanah bisa diolah menjadi obat, diminum supaya tubuh kita sembuh dari sakit tipes. Terus yang berikutnya juga untuk apa sih manfaat fauna itu? Tadi kan untuk keperluan manusia, bisa membantu pekerjaan manusia. Petani dulu untuk ya mengolah tanah, maka lembu atau kerbau bisa dipakai untuk menarik bajak, ya, membantu manusia mengerjakan tanahnya. Atau juga ya Pak Polisi sering menggunakan binatang atau hewan anjing untuk melacak, ya, di mana misalnya ada peristiwa-peristiwa, ya, kejahatan. Misalnya ada orangnya yang nakal kabur, bisa si anjing itu bisa mencium, ya, setiap jejak kaki penjahat tersebut, ya. Nah, atau cacing tanah itu juga bisa menjadi pupuk tanah. Jadi tumbuhan yang ditanam oleh ya kita akan subur, ya, karena di tanah itu ada cacing-cacing yang membuat kesuburan. Yang berikutnya juga manfaat fauna, manfaat hewan adalah bisa menjadi alat transportasi. Tadi kuda, ya, kuda yang menarik delman itu bisa membawa barang, bisa membawa manusia, gitu, ya, menarik kereta. Terus yang terakhir bisa menjadi sahabat manusia. Binatang apa misalnya menjadi sahabat manusia? Yaitu anjing, kucing, ikan hias, ya, ikan koki yang dipelihara di akuarium. Itu kan bisa menghibur, ya, atau bisa menjadi sahabat. Nah, ada kita mungkin yang senang dengan anjing, dielus,
rapiin, disisirin, dibersihin, dikasih baju-baju, ya. Karena kelihatannya anjing itu lucu, ya. Makanannya pun adalah makanan yang begitu mahal, ya. Orang juga ada yang suka dengan kucing tadi, bermain dengan kucing, ya. Nah, inilah semua keragaman fauna yang sangat bermanfaat untuk manusia. Maka itu kita bersyukurlah sama Tuhan. Tuhan baik, ya. Nah, anak-anak, hari ini Ibu selesai dalam memberi penjelasan tentang fauna, namun dilanjutkan untuk mencatat. Bab 6, yaitu nomor 1 sampai nomor 7. Oke, terima kasih, selamat pagi.